Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ittihad yang insyaallah semuanya dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang tak terhingga. Mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya secara istiqamah, komitmen, konsisten terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada panutan dan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang nanti di akhirat akan memperoleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para asatid, para ustadz yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini dapat bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu serta pengurus takmir dengan masjid yang cukup megah ya. Mudah-mudahan ini silaturahim yang akan membawa kebaikan buat kita semua untuk perbaikan kehidupan kita, persiapan akhirat yang semakin berkualitas. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai dengan tema ya, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang sekarang sedang tren, sedang fenomenal sekali di masyarakat kita ya. Masyarakat kita sedang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa kita yang tercinta yang ke-77. 77 tahun usia kemerdekaan kita. Ibarat usia manusia, maka tentu 77 tahun itu sudah tua, aki dan nini gitu ya. Ini siapa nih yang sudah sampai 77 ya? Nah, tentu wajahnya akan berbeda dengan yang 17 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tentu 77 tahun itu sudah punya anak dan cucu, bahkan punya cicit dan mampu menghidupinya ya, bahkan mensejahterakannya. Dan usia 77 tahun biasanya sudah punya banyak prestasi ya, amal soleh yang terukir, yang terwariskan ya pada anak cucunya, dan bahkan mewariskan peninggalan-peninggalan ya, harta benda dan yang lain-lainnya, sehingga anak dan cucunya sejahtera. Nah, mestinya begitu, karena usia semakin lama maka ya bangsa atau negara kita ini mestinya
sudah menuai kemakmuran dan bahkan kemajuan. Kehancuran kita ya saat dijajah ya oleh Belanda maupun oleh Jepang ya, itu sesungguhnya sama juga dengan kehancuran Jepang pada saat itu ya, ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa yang terjadi? Ternyata ya, yang sama-sama hancurnya pada saat itu ya, Jepang itu ternyata sudah mampu bangkit. Oh iya, masih. Ya sudah mampu bangkit ya, dan bahkan ya menjadi negara maju ya pada saat ini. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bagaimana di negeri kita? Mari kita lihat. Namun apa yang terjadi? Nah, ini dia, hutang melambung. Ini data di Kementerian Keuangan mencatat posisi hutang pemerintah hingga Juli 2002 itu mencapai 1.163,12 triliun. Ya, ini suatu yang luar biasa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita hendaknya jangan jadi orang yang suka hutang. Ya, bapak-bapak suka berdoa kan, ibu-ibu juga kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Terakhir, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya, Rasul membimbing kita berlindung kepada Allah dari terlilit hutang. Nah, ini ya, hutang menjadi ya suatu yang fenomenal di negeri kita ya, sampai angka sekian ya. Nggak tahu nanti anak cucu kita, cicit kita, nasibnya terhadap bangsa ini seperti apa. Nah, ini sungguh mengkhawatirkan. Apalagi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ini budaya kemusyrikan ya, sudah menembus ke birokrat ya, istana, bahkan gedung DPR ya, saat terjadi pelantikan ya. Ini baru salah satu contoh kemusyrikan yang fenomenal ya. Nah, ini juga ketika terjadi musibah besar, erupsi melanda Gunung Semeru ya, ternyata pun masih praktik-praktik kemusyrikan di sana untuk membendung bala dan bencana ya. Nah, ini yang menendang malah justru berurusan dengan apa namanya hukum. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, padahal kemusyrikan itu adalah dosa yang tak terampuni ya. Allah nggak akan mengampuni dosa-dosa ya, yang dosa itu adalah dosa kemusyrikan. Dosa-dosa yang lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi musyrik jangan coba-coba. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini justru tumbuh subur. Nah, kita tidak habis pikir ya. Nanti coba kita cermati di surat Ar-Rum ayat 3 ayat 40 ya, ayat 41. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini menjelaskan tentang kerusakan darat dan laut itu akibat ulah tangan manusia. Tapi di ayat keduanya jarang diungkap ya. Apa di sana? Di ayat keduanya tentang kerusakan di darat dan di laut itu kita disuruh ngapain? Qul siru fil ard. Hendaklah kamu, katakanlah hai Muhammad, siru fil ard, napak tilas kamu ya. Suruh menelusuri sejarah ya. Siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Bagaimana kesudahan orang-orang sebelummu, sebelum Nabi Muhammad. Kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang musyrik. Karena kemusyrikannya itu, maka kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya apa yang terjadi? Wah, tingkat korupsinya luar biasa. Nah, ini yang paling terkini ya. Surya Darmadi itu berapa triliun itu ya. Ya, di informasi di media itu sampai 63 triliun itu bisa kabur begitu saja, 70-an triliun bisa kabur begitu saja ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah selanjutnya ini fenomenal sekali.
apa di dunia maya, di dunia medsos, bahwa apa namanya, berita-berita hoax bahkan itu dikelola sedemikian rupa sehingga suasana bangsa kita menjadi gaduh ya, karena perbuatan orang-orang yang mencari keuntungan pribadi tetapi sesungguhnya dia makan bangkai saudaranya sendiri. Kenapa? Karena berbuat ghibah, menanamkan ghibah, rasa kebencian, dan kemudian menjelekkan saudara muslimnya sendiri. Ini surat Al-Hujurat ayat 12 jelas ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu berghibah ya satu dengan yang lain, gitu kan? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, gitu kan? Ya, apakah kamu suka memakan bangkai daging dari temannya sendiri yang sudah meninggal? Nah, ini bangkai-bangkai itu dimakan oleh mereka ya, dan memang menebarkan bangkai akhirnya ya, kerusuhan, konflik, dan yang lain-lainnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini kasus terkini ya. Yang ini sampai berapa aparat kepolisian yang terlibat yang dalam proses. Terakhir itu sampai angka 63-an orang yang kemudian dalam proses penyidikan ya, dan udah ada ya beberapa yang ditahan. Nah, ini menunjukkan apa? Integritas ya. Orang-orang yang diberi amanah tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, generasi kita juga sungguh mengkhawatirkan ya, perkelahian antar pelajar ya, geng-geng, sampai kemudian narkoba ini angkanya justru semakin bertambah. Dan bahkan yang sangat mengkhawatirkan adalah kemarin Citayam City itu kan, pertunjukan Citayam itu sungguh membuat hati kita menjadi sangat-sangat ya sedih. Kenapa? Karena ternyata remaja-remaja yang mestinya laki-laki itu tegar, ini lunglai ya. Kenapa? Karena kena yang namanya LGBT, dan perkembangannya sungguh luar biasa, sudah menembus kampus-kampus ya, termasuk ya kampus UI dan yang lain-lainnya. Ini luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau ini dibiarkan, karena ini sebuah kemaksiatan, ini adalah bom waktu ya. Bisa jadi bangsa ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita berada di sebuah negeri yang apa? Negeri yang subur makmur, sumber daya alamnya luar biasa ya, tambang emasnya, tapi ini semuanya banyak milik asing ya. Tambang tembaga juga milik asing ya, tambang batu bara yang sungguh luar biasa ya, itu juga sudah banyak dimiliki oleh asing ya. Tambang nikel ya juga milik asing. Nah, Indonesia kebagian apa masyarakatnya? Hanya kebagian tarik tambang ya. Bukan memperoleh tambangnya yang dikuasai seutuhnya ya, sebagaimana pasal ya dalam UUD 45 ayat 34 itu kan, bumi ya 23 ya, bumi langit segala isinya itu dimandat, diatur oleh negara, dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini sungguh mengkhawatirkan, sehingga ya kenapa minyak bisa harganya melambung tinggi, padahal kita hasil daripada minyak sawitnya itu terbesar di dunia ya, karena dikendalikan oleh sebagian orang ya, dan orang itu tidak memiliki semangat jiwa nasionalisme ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah potret yang terjadi. Kemerdekaan memang secara fisik sudah kita peroleh, tetapi secara aspek-aspek lainnya kita belum peroleh, artinya belum merdeka. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi, Bapak dan Ibu? Nah, mari kita menilai, menganalisa, karena sebagai orang Islam ya, dengan sudut pandang secara Islam sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yaitu Quran dan Sunnah. Kita renungkan ayat ini ya. Wa daraballahu mathalan qaryah. Wa daraba maknanya bukan memukul, Pak ya. Memang dulu kalau belajar nahwu sharaf di pesantren itu daraba Zaidun Amron ya. Zaid memukul Amr gitu ya. Ini wa daraba, dan Allah membuat. Nah, daraba artinya membuat.
Wa daraballah, dan Allah membuat mathalan, satu perumpamaan. Perumpamaan apa? Qaryah, sebuah negeri, desa atau negeri. Negeri yang apa? Negeri yang kanat aminatan mutmainnah, yang dulunya aman, tentram, damai, tenang. Negerinya aman, tenang, damai, tenang. Ya, ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, yang rizkinya itu mengucur dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam penjuru. Ya, ini kira-kira negeri mana Bapak dan Ibu? Ya, sumber rizkinya itu mengucur dari berbagai macam penjuru. Ya, ya tentu Indonesia bisa masuk itu. Coba aja alamnya yang indah. Coba di Eropa itu kalau sudah musim salju mati semuanya dah, gitu kan? Di Indonesia tidak ketemu itu. Musim hujan, musim kemarau tetap ya, petani bisa bertanam, orang bisa berbisnis dan yang lain-lainnya. Ya, sumber lautnya masya Allah, laut lebih luas dibandingkan daratan yang kita miliki. Artinya apa? Itu sumber penghidupan yang luar biasa. Dan kemudian hutannya, wah, ya banyak menghasilkan ya penghasilan yang luar biasa. Coba kita bandingkan dengan Arab Saudi, yang sudah umroh, yang sudah haji bisa bandingin itu. Ya, ketika jalan ya padang pasir yang begitu luas, panas, gitu kan? Tanamannya nggak banyak tumbuh di sana. Kenapa? Karena tandusnya tanah itu. Ibu bapak bisa lihat gunung-gunungnya apa yang ada di Arab Saudi. Ya, gunung-gunungnya itu adalah batu cadas, ya. Batu-batu semua yang nggak ada tumbuhan apapun. Nah, coba kalau pergi ke Indonesia, di masyarakat kita ke gunung mana pasti hijau ranau, sejuk ya, dan disitulah banyak sumber-sumber rizki yang Allah berikan. Ini luar biasa. Maka ketika saya sempat membawa jamaah haji di sana itu, kan biasa kalau duduk di mobil ya membawa jamaah nganter-nganter kemana, ada sopirnya. Pas kebetulan sopirnya itu orang Yaman, gitu kan, orang Yaman, ya bisa bahasa Arab sedikit-sedikit. Saya tanya, pernah Anda ke Indonesia? Oh pernah, Indonesia, oh luar biasa. Kata dia apa? Itu surganya dunia, gitu ya. Jadi orang Arab itu nyebut Indonesia itu adalah surganya dunia, ya. Iya, beda dengan Arab yang tandus kayak begitu. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu, ya, ketika kita pergi di sana, kemudian tol bayar nggak di sana? Tidak bayar, kan gitu kan? Kemudian orang parkir mobil, parkir kendaraan, ya, itu takut hilang nggak? Nggak ada yang takut hilang, ya, tak parkir aja gitu, karena sangat aman dan damainya, ya. Nah, kalau secara potensi alam ini kita masuk dalam ayat ini, tapi begitu melihat kini kanat aminatan mutmainnah, itu tidak, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kenapa kok bisa seperti itu, ya? Negeri kita yang subur makmur, ya, kemudian ya tadi mukadimah yang saya sampaikan itu ternyata ini menjadi kekhawatiran besar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa kita nggak kemudian menjadi bangsa yang berkemajuan, ya, yang dilihat hutang besar, yang ada masalah sosial yang begitu besar, ya. Nah, faktornya adalah ini di ayat ini. Apa? Negeri yang aman, tentram, damai, yang rizkinya mengucur dari berbagai macam penjuru itu apa? Fakafarot. Ya, lalu dia kufur, ya. Qaryah negeri itu fakafarot, kufur. Apa arti kufur? Kafir. Kafir, kufur, kafaro yakfuru itu artinya menutup, ya. Maka dalam bahasa Inggris kafaro, kafir itu disebut dengan cover. Kalau ada buku ada covernya, berarti ini menutup. Menutup apa? Menutup buku itu. Nah, kata kafir itu maknanya adalah menutup. Menutup apa? Menutup nikmat yang Allah berikan, ya, untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat yang begitu besar, tapi ibadahnya bermasalah, akhlaknya bermasalah, ya, kemudian zikirnya juga bermasalah, gitu ya. Sebagai orang Islam, Islamnya pun bukan Islam yang muslimin yang muttaqin.
Kan Islam itu kan ada 3 macam Pak ya. Ada muslimin yang muttaqin, orang Islam yang selalu bertakwa kepada Allah. Ini yang bagus. Ada muslimin yang kedua adalah muslimin yang musiman. Bahasa Arab, bukan bahasa Arab, itu bahasa Indonesia. Orang Islam tapi musiman ya. Ketika dia punya hajat besar kepada masyarakat, dia nongol ke masjid gitu kan. Ketika ingin banyak pemilihnya ya, dia terjun ke masyarakat ya, menjadi seorang yang dermawan dan seterusnya. Begitu sudah kepilih udah lupa kan gitu ya. Nah, itu musiman. Maka di era-era kampanye itu biasanya terjadi yang namanya sedekah musiman ya. Kalau nggak sesuai kadang-kadang karpetnya diambil lagi kan gitu ya. Ya, ada terjadi hal yang semacam itu. Nah, itu muslimin yang musiman modelnya kayak gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah yang parah muslim yang ketiga, apa itu? Muslimin yang musingin. Musingin bukan bahasa Arab Bu ya, bahasa Indonesia. Ya, orang Islam tapi kerjaannya bikin pusing. Datang ke masjid kotak amal hilang. Sendal yang terbaik ya, kemudian menjadi sendal yang terburuk. Nah, ini orang muslim yang musingin yang seperti ini. Di mana ada dia kacau deh urusannya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati ya, di dalam sebuah organisasi maunya dia menguasai semuanya ya, semua yang nguasain dia. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati ya, ini akibat daripada ya kekafiran tadi ya. Jadi kufur menutup nikmat untuk meningkatkan takwanya kepada Allah ya. Justru ia malah melakukan kemaksiatan yang luar biasa ya. Fakafarat, maka dia ingkar, kafir bi an'umillah, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Akibatnya apa? Karena kafir, kufur terhadap nikmat Allah, kemaksiatannya semakin bertambah luar biasa, kemusyrikannya ya, konfliknya ya, bahkan adu dombanya semakin menjadi-jadi ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akibatnya apa? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf, maka Allah merasakan kepada mereka dengan rasa digelayuti dengan rasa lapar, wal khauf, dan rasa takut. Jadi kalau ju' itu artinya lapar, berarti sumber makanannya bermasalah ya. Kalau sudah antrian sembako panjang sekali ya, antrian daging kurban panjang sekali ya, ini rasa lapar yang begitu luar biasa, artinya apa? Sumber pangannya jadi menipis ya. Dan kemudian bukan hanya ini sumber pangan yang menipis ya, sehingga membuat ia menjadi lapar ya, wal khauf ya, rasa aman sudah nggak dimiliki lagi. Padahal sebelumnya apa? Negeri itu aman, tentram, damai gitu kan. Kemudian ngucur rizkinya dari berbagai macam penjuru gitu kan, tercukupi sandang papan pangannya ya. Tapi karena ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ya? Allah berikan ya rasa lapar dan rasa takut itu akibat yang mereka lakukan. Nah, ini terjemahnya begini ya, dari tadi tekstual makna mufrodatnya ya. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram. Rezeki datang kepadanya berlimpah ruah dari segenap tempat ya, gunungnya, lautnya, buminya gitu kan. Tetapi apa? Penduduknya itu mengingkari nikmat-nikmat Allah ya. Apa yang terjadi? Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita sekarang harga-harga melambung ya, kemudian orang banyak susah ya, hidup ya, kerja dan seterusnya, itu diakibatkan karena ya pemegang tampuk pimpinan, orang-orang yang diberikan jabatan amanah jabatan dan kekuasaan itu ya, kemudian termasuk rakyat pada umumnya, itu tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Arab Saudi yang tandus ya, tetapi ya terutama di tanah haram Mekah Madinah, azan dikumandangkan, langsung tutup semuanya menuju ke masjid melaksanakan ibadah. Ini kan sebuah potret yang indah.
Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah ini ayat ini yang menjadi analisa kita untuk melihat ya kemerdekaan yang sudah kita lalui. Padahal Allah berikan jaminan itu. Dengan syukur itu, ini ayatnya populer ya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan. Apa yang dimaklumkan, yang diumumkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan, semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, menjalankan syariah Allah, apa kata Allah? La azidannakum. Ini ada dua kalimat taukid. Ya, la itu lam taukid. Nunnya, nun juga nun taukid pula. Arti taukid itu menguatkan. Maknanya apa? Jika kamu betul-betul bersyukur, sungguh-sungguh akan kami tambahkan kenikmatan itu. Ya, kalau syukur kepada Allah, menjaga aturan-aturan Allah, melaksanakan aturan Allah dengan baik. Nah, apa yang terjadi umpamanya nanti di Arab Saudi, kemudian terakhir mungkin Turki bisa kita jadikan sebagai sampel gitu kan. Iya, masa Kemal Atatürk hancur semua peradaban Islam, ya aturan-aturan Islam. Tapi kemudian ya begitu Erdogan tampil, ya itu luar biasa ya, semarak keislaman, jilbab yang tadinya dilarang kemudian dianjurkan, bahkan istana memakai, istrinya memakai jilbab mulai dari situ. Kemudian kajian-kajian Islam tumbuh subur, jamaah-jamaah masjid begitu semarak untuk menjalankan sholat 5 waktu. Bahkan Erdogan ketika mau kudeta itu, siapa yang membela? Salah satunya adalah kelompok-kelompok jamaah masjid yang suka dengan beliau, gitu kan, yang pendukung beliau ya, sampai tank-tank yang sudah pada datang ingin menghancurkan itu ya dihadang oleh jamaah yang pada tiduran di depannya ya, nggak berani melindas dia karena jamaahnya udah kalau bahasa kasar kita menggila itu kan, artinya apa? Berani mati dia untuk membela sebuah penguasa yang soleh ya, menurut mereka seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati ya, akhirnya sekarang ya kemudian income per kapita Turki semakin naik ya, dan suasananya lebih kondusif. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, contoh lain umumnya Brunei Darussalam gitu kan. Wah, itu termasuk income per kapita termasuk 5 besar dunia. Ya, masuk 5 besar. Nah, apa haluan di sana? Ya, dia adalah berdasarkan aturan Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu disebut. Ya. Dan ternyata ya secara income per kapitanya jauh lebih bagus, negerinya juga menjadi negeri yang makmur. Nah, jadi itu kenapa? Karena mensyukuri nikmat Allah dengan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum. Nah, dan jika kamu mengingkari, kata Allah di ancaman ini, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaku itu sangat pedih. Ya. Kalau bahasa kita mungkin sambil nunjuk-nunjuk Bapak ya, awas lo ya kalau nggak mau syukur, ya siksaku sangat pedih. Itu kan. Nah, ini bahasa-bahasa ancaman, artinya apa? Betapa dahsyatnya ketika orang itu kufur nikmat, ya dampaknya adalah kerusakan, dampaknya adalah kehancuran ya, dan yang lain-lainnya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini dianjurkan dalam Quran. Nah, lebih spesifik lagi ya, saya temukan di referensi di kitab Durratun Nasihin ya, yang dikenal sebagai kitab yang hadis-hadis bermasalahnya cukup banyak. Diteliti oleh Dr. Lutfi almarhum Allahu yarham ya, seorang pakar hadis, itu kurang lebih 33% dari seluruh hadis yang ada dalam kitab itu adalah ya hadis dhaif sampai kemudian hadis maudhu ya. Namun saya nggak melihat kualitas hadisnya di sini atau hadis atau bukan, tetapi ada sebuah pernyataan yang indah. Apa di sana? Qawamud dunya. Ya, kalau negeri kita ingin menjadi negeri yang tegak ya, yang berkemajuan, apa? Maka pilarnya ada 4. Ya, pilarnya ada 4. Apa? Awwaluha bi'ilmil ulama. Yang pertama itu adalah dengan ilmunya para ulama. Ulama diberikan kebebasan.
menyampaikan ya dakwahnya. Ada yang dakwahnya model sejuk, yang menyejukkan, ada dakwahnya yang begitu galak keras ya kan, tapi substansinya sama untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada model gaya Habib Rizik, ada model UAS ya, ilmiah, ada model yang A'agim yang lembut itu kan. Dibiarkan mereka dengan ilmunya, tidak muncul dicurigai, apalagi kemudian sampai terjadi penangkapan-penangkapan dan bahkan kriminalisasi. Nah, kalau sudah ini dilakukan, ini pilar negara akan menjadi hancur. Nah, pilarnya adalah ilmunya para ulama, apalagi kemudian kalau ulamanya sudah ya terkooptasi, ya diadu domba, ya dikondisikan sedemikian rupa, ya akhirnya yang menerangi itu menjadi terdup, ya menjadi redup. Nah, ini pilarnya adalah ilmunya ulama. Nah, tentu ulamanya adalah ulama yang kemudian betul-betul dia ikhlas soleh. Karena Imam Al-Ghazali kan membagi ulama ada dua ya, ada ulama yang betul-betul soleh, ada ulama yang ya. Ya, dia ulama tetapi kemudian perilakunya tidak seperti ulama. Mencela-mencela, fatwanya ini sekarang boleh, besok nggak boleh ya. Sekarang nggak boleh, besoknya menjadi boleh gitu kan. Karena ada unsur-unsur tertentu. Nah, ini memang ya bukan hanya di sekarang saja, zaman Nabi Musa pun sudah ada ulama yang model Bal'am. Ya, Bapak pernah baca Bal'am? Itu nanti dilihat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 176 ya, yang bawa Quran HP boleh dibuka. Al-Quran ayat 176 itu menjelaskan manusia yang berkarakter anjing, wujudnya manusia tapi sifatnya kayak anjing. Anjing Bapak Ibu tahu bagaimana sifatnya? Taatnya ya, loyalnya sama majikan luar biasa, betul nggak anjing itu? Bapak Ibu masuk ke ruangan tempat yang kemudian di situ ada anjing, pasti anjing itu akan gimana? Menggonggong kan gitu kan. Tapi jangan coba-coba ya kemudian mengingini manusia. Anjing punya kelemahan. Kelemahannya apa? Wah, ketika gonggongannya luar biasa kemudian dilembarin aja tulang ataupun daging. Maka seketika gonggongannya akan diam ya. Bapak Ibu bisa masuk ya dengan begitu tenang ke rumah tersebut. Artinya apa? Ya, loyal karena dapat dengan konsepnya. Namun begitu sudah dapat daging, ya kemudian loyalitas hilang. Nah, ya dulu sebelum dapat daging, belum dapat jabatan yang empuk, ya gaji yang besar, wah ya orasinya luar biasa, menguasai massa, ya dan bahkan mampu menggerakkan massa. Begitu sudah mendapatkan jabatan yang enak, ya akhirnya apa? Hilang itu semuanya, obsesinya, visinya, misinya, jadi kabur semuanya. Kenapa? Karena sudah dapat jabatan yang enak, gaji yang besar, sudah dapat daging. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah ini saya telusuri itu, ini kok ceritakan manusia anjing itu kira-kira apa asal usulnya? Oh, ada kisah ternyata di situ. Apa kisahnya? Yaitu ulama yang bernama Bal'am. Ya, Bal'am itu punya kelebihan doanya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diutus oleh Nabiullah Musa alaihissalam untuk berdakwah ke negeri Madian. Ya, sampai di negeri Madian, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ternyata Bal'am ini bukan menyampaikan apa-apa yang menjadi visi misinya Nabi Musa alaihissalam, tapi justru Bal'am itu ya lupa dengan apa yang dipesankan itu. Kenapa? Karena disambut ya dengan sambutan yang meriah, sambutan yang mengenakkan, ya dikasih hidangan dan kemudian dikasih kenang-kenangan, hadiah cindera mata yang luar biasa dari pemerintah negeri Madian itu, sehingga Bal'am tidak menyampaikan apa yang menjadi pesannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu di tafsir Ibnu Katsir ya menafsirkan surat Al-A'raf ayat 176 terkait dengan manusia yang berkarakter anjing. Nah, bunyi ayatnya, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Ya, dan jika Allah menghendaki meninggikan mereka, ya akan ditinggikan dengan ayat-ayatnya.
Akan tetapi apa? Walakinnahu akhlada ilal ard. Namun mereka itu lebih cenderung kepada keduniaan. Ya, wattaba'a hawa, cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Sumpah-sumpahnya yang di Al-Quran ada di depannya, ada di atasnya, itu enggak dipedulikan lagi. Ya, mengikuti hawa nafsunya, keinginan-keinginannya untuk memperkaya diri dan yang lain-lainnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kata Allah, famathaluhu kamathalil qalb. Perumpamaan dia yang seperti itu, mengikuti hawa nafsunya itu, ya, seperti anjing. Intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Jika kamu halau itu anjing, maka akan menjulurkan lidahnya. Jika kamu tinggalkan, maka anjing pun akan menjulurkan lidahnya. Nah, Masya Allah ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Nah, jadi sekarang pun mungkin ya, kalau dibuat kriteria-kriteria, tidak semua ulama yang soleh, tapi ada ulama-ulama yang su ya. Nah, ini yang ikut serta di dalam merontokkan sendi-sendi berbangsa bernegara untuk mencapai sebuah kemajuan ya. Nah, kalau ingin maju sebuah negeri itu, maka ilmunya ulama harus dijunjung tinggi, ulamanya juga dihidupi ya, dan kemudian ulamanya kemudian ya ditenangkan ya dengan berbagai macam perhatian dari berbagai komponen termasuk negara. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya di sini yang putih ini, yang kedua, apa pilar negara itu adalah dengan adilnya penguasa. Adil itu al-haq ya, makna al-adil itu hak, kebenaran. Dia melakukan kebenaran, menegakkan kebenaran. Nah, penguasa ini kalau kembali kepada trias politika ini kan tiga ya, nah, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Nah, di sana eksekutifnya legislatifnya, yudikatifnya betul-betul menegakkan kebenaran ya. Eksekutif menjalankan peraturan-peraturan sesuai dengan ketentuan, kemudian legislatifnya membuat aturan-aturannya juga bukan asal maunya sendiri, apalagi hanya mengikuti segelintir sekelompok orang yang kemudian punya dana, punya kekuasaan harta yang luar biasa, dia bisa dibeli, udah kacau. Nah, kemudian pelindung terakhir di dalam sebuah keduniaan itu adalah yudikatif ya, aspek hukum. Nah, kalau hukumnya kemudian ke atas itu tumpul, kemudian ke bawah itu begitu tajam ya. Nah, ini juga diperingatkan oleh Rasulullah ya, ini tanda-tanda sebuah kehancuran. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu pilar yang ketiganya. Dievaluasi sendirilah ya. Sudah banyak membaca, banyak pengalaman bagaimana keadilan penguasa yang di sana ya, ada legislatif, ya, eksekutif, dan kemudian yudikatif yang ada di negeri kita. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah kalau zaman Rasulullah itu, Rasul itu tertampung dari tiga hal tadi. Ya, Rasul itu sebagai eksekutif, Rasul juga sebagai legislatif, Rasul juga sebagai yudikatif ya. Ada pada diri Rasulullah semuanya ya, Rasul yang menentukan. Nah, baru nanti perkembangan berikutnya ya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab mulailah ya ada perkembangan pemerintahan yang kemudian dikelola secara tim gitu kan. Nah, kalau pada masa Rasulullah, karena masyarakatnya masih sedikit, wilayahnya juga belum begitu luas ya, beliau dengan wahyu Allah yang diberikan, maka beliau menjadi tiga komponen tadi. Dan karena ini bimbingan Allah semuanya ya, masyarakat Mekah Madinah itu langsung menjadi masyarakat yang beradab dan kemudian berbudaya, berkeadaban ya, berperadaban tinggi. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini pilar yang keduanya adalah adilnya para penguasa. Dan yang ketiga adalah kedermawanan orang-orang kaya ya. Ya, jadi sakhawatil aghnia ini sangat penting. Orang-orang kaya ini sungguh sangat berperan ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya teringat surat Al-Ankabut itu menjelaskan ya, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Ada tiga sekutu besar
ya yang dilakukan oleh Fir'aun itu, yang pertama ada Korun, yang kedua ada Fir'aun, yang ketiganya ada Haman. Siapa Korun? Korun penyandang dana yang kekayaannya luar biasa. Nah, dibaca di surat Al-Qasas ayat 76 ya, menjelaskan bahwa hartanya Korun itu kunci-kuncinya saja dibawa oleh sejumlah orang itu begitu berat ya, bahkan disebut nggak kuat itu ya. Nah, artinya apa? Itu baru kuncinya. Bagaimana gudangnya, berapa jumlahnya, bagaimana isi gudangnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini Korun ya, sebagai wujud daripada orang yang memiliki finansial yang kuat. Kemudian yang kedua, wa Fir'aun. Fir'aun itu penguasa ya, raja ya. Dan yang ketiganya adalah Haman. Haman itu arsiteknya. Kalau sini ya think tanknya lah, pemikirnya ya, mungkin ya pembackupnya ya, termasuk ormas bisa masuk ke situ. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertanyaannya adalah ya, di ayat itu yang disebut pertama itu adalah wa Qarun. Kok bukan Fir'aun dulu? Kok tidak Haman dulu, tapi wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman? Ada analisa dari ulama bahwa ya, kenapa Qarun disebutkan? Karena ini kekuatan finansial itu bisa mengatur penguasa, bisa juga mengatur para intelektual. Nah, dan ini sudah hampir terbukti, gitu kan? Ya, dulu memang oligarki itu yang menguasai memang ekonomi dari sudah cukup lama. Ya, sudah cukup lama. Nah, akhir-akhir ini dari menguasai aspek ekonomi sekarang sudah masuk kepada aspek politik. Walau dia mungkin kalau mencalonkan diri dari orang yang dari kubu dia mungkin nggak kepilih, makanya tidak perlulah dari dia ya. Yang penting siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi anggota DPR adalah orang-orang dia. Nah, ya, dengan apa dia melakukan itu? Dilontorkan dananya yang sedemikian rupa, sehingga nanti orang-orang yang menjadi memegang tampuk pimpinan itu adalah ya orang-orang yang sudah dalam kekuasaan dia ya, karena duitnya itu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini orang kaya ini penting ya. Cuman orang kaya yang bagaimana? Yang soleh, yang dia dermawan. Ketika ia soleh dermawan, maka apa yang terjadi? Ya, perjuangan Rasulullah, ada Utsman bin Affan. Wah, ini luar biasa. Ya, punya rekening tertua di dunia sampai saat ini masih ada, gitu kan? Ya, dan perjuangan Utsman nggak tanggung-tanggung sampai ketika beliau menjadi khalifah, kemudian di demo sedemikian rupa, dituduh Utsman sudah korupsi. Mana buktinya kalau saya korupsi? Ya, saya justru dulu adalah orang yang berada duitnya, sekarang saya sudah nggak punya apa-apa, kata Utsman. Ya, sudah diberikan kepada umat Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini penting ya, orang-orang kaya sebagai pilar pembangunan kemajuan sebuah negeri atau masyarakat kita ya, dengan catatan orang kaya itu adalah orang yang soleh, yang dermawan. Nah, dan yang terakhir di sini ya, pilarnya adalah doanya para fakir miskin. Kira-kira pertanyaannya, kira-kira para fakir miskin duafa itu pada doain nggak kira-kira ya? Ya, pada doain para penguasa nggak kira-kira? Atau bahasa kasarnya, kira-kira para fakir miskin yang mereka mengalami kesulitan ekonomi, dia itu nyumpahin penguasa atau kemudian doain penguasa? Kayaknya ujungnya kayaknya banyak kan ya nyumpahin gitu kan, yang doain mungkin masih ada. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau ini kemudian nggak terwujud ya, ulamanya, kemudian penguasanya, orang kayanya, orang-orang duafanya, nah, nggak sesuai dengan ungkapan ini, maka ini akan menjadi ambruknya sebuah wilayah atau sebuah masyarakat atau sebuah negara. Nah, karena itulah ada tulisan seorang pengamat politik sekaligus juga akademisi Islam ya, bernama Ali Samsi yang sekarang berada di Amerika. Kemerdekaan ini dikaitkan dengan maqasid asy-syariah. Tujuan apa? Tujuan syariah, syariah Allah, aturan-aturan Allah. Jadi betul-betul akan terjadi merdeka manakala maqasid syariah ini tercapai. Apa di dalam maqasid syariah? Ada 5 hal. Apa di sana? Hifdzuddin. Kemerdekaan mestinya melahirkan pemeliharaan terhadap agama. Ya, bukan menghancurkan agama tertentu.
Ya, walaupun umat Islam yang mayoritas tidak boleh menghancurkan Buddha, Hindu dan yang lain-lainnya, kemudian saling mengejek, tidak boleh itu. Maka yang ditekankan dalam Islam adalah lakum dinukum waliyadin, ya, saling menghargai, bukan dihabisi salah satunya, enggak. Nah, ketika itu orang menjalankan ajaran agama kemudian sudah tidak bebas, ya, diintimidasi, bahkan sampai yang ditangkap, bahkan suruh pula diprovokatori itu orang-orang yang pura-pura gila masuk ke dalam jamaah masjid, imamnya dibacok, dipukul. Nah, kalau sudah kayak begitu, ini berarti belum merdeka, ya, nggak sesuai dengan syariah kemerdekaan itu. Ya, kemudian hifdzun nafas, penjagaan perlindungan terhadap jiwa, ya. Kalau jiwa manusia ini sudah begitu bebas, ya, dihancurkan, dibunuh, ya, disiksa, dizalimi sedemikian rupa seperti kasus Sambo yang terakhir itu, ya. Ya, apalagi kemudian sebelumnya yang KM 50 itu, ya, itu udah nggak dihargai lagi, itu nyawa manusia. Padahal konsep Allah apa dalam Al-Qur'an? Membunuh satu manusia itu seakan membunuh seluruh umat manusia. Penjagaan Allah seperti itu. Ya, bahkan dihukum kisos. Ketika dimaafkan boleh kemudian dikasih denda. Tidak ada yang kemudian dibebaskan begitu saja, ya. Ketika mau dibebaskan maka dia harus memperoleh pemaafan yang sesungguhnya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketika jiwa-jiwa manusia nggak nyaman dalam kehidupan, maka sesungguhnya kita belum merdeka secara hakiki. Nah, yang berikutnya adalah hifdzul aql. Dalam konstitusi syariah, perlindungan, penjagaan terhadap akal. Akal itu ya untuk berpikir. Nah, kalau orang berpikir itu nggak dikasih kebebasan, ya, dikooptasi sedemikian rupa, dan kemudian yang menyampaikan aspirasi kemudian diprovokasi sedemikian rupa sampai kemudian ya diperlakukan secara tidak adil, ya, bahkan disakiti. Nah, ini berarti belum merdeka, ya. Apalagi kalau udah kemudian intelektualnya mulai diintimidasi, ya, ditangkap dan seterusnya. Nah, ini berarti belum merdeka. Dan yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga, melindungi keturunan. Ya, kalau kemudian perzinaan, kemudian apalagi LGBT itu dibiarkan dengan alasan itu adalah hak setiap individu, ya. Nah, kalau sudah itu terjadi, akhirnya zina terjadi di mana-mana, LGBT semakin meningkat, ini tanda-tanda sebuah kehancuran karena melanggar dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah, ya, kemerdekaan itu mestinya melindungi hifdzul mal. Hifdzul mal itu maknanya adalah melindungi harta, hak milik. Hak milik bangsa ini, hak milik warga negara itu harus dilindungi dengan sebaik-baiknya. Termasuk yang dianalisa oleh beliau itu adalah terkait dengan kepemilikan tanah, aset dan seterusnya. Nah, ketika kepemilikan tanah aset ini kemudian tidak dilindungi, ya, orang bisa diserobot, ya, sebagaimana yang pernah yang viral di YouTube itu kan, dia punya sertifikatnya, SHM-nya dan yang lain-lainnya gitu kan. Ini tanahnya ada SHM-nya semuanya, tapi kemudian ya diklaim, diakui, ya, direbut oleh kelompok lain. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, termasuk sungguh ironis. Waktu saya silaturahim ke Palembang itu ketemu dengan saudara saya yang kemudian dosen di Unsri, ya, Universitas Sriwijaya. Kata dia, ada satu kabupaten yang tanahnya itu kurang lebih 75% dimiliki oleh orang Cina di sana, ya, dimiliki oleh kekuatan asing. 75%, bayangkan, berarti yang milik warga asli Indonesia tinggal berapa? 25. Nah, kalau semua tanah sudah dikuasai oleh mereka, akhirnya apa yang terjadi? Kita mau tinggal di mana nanti, yang kan gitu kan. Nah, ini kenapa bisa begitu? Ya, kesalahannya bukan hanya kesalahan daripada penguasa yang ada yang mau disuap dan seterusnya, kesalahan pula ada di pihak-pihak internal, ya, masyarakat kita. Nggak usah jauh-jauh, ya. Di Gunung Sindur saja itu sudah banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh mereka. Ya, awalnya mungkin bukan dia yang datang yang membeli, ya, caluknya atau maklarnya, ya kan. Padahal dia yang mau beli itu adalah bukan orang Indonesia, bukan orang yang memiliki integritas, ya, nasionalisme, ya, tapi dia ingin menguasai tanah-tanah itu, tapi memanfaatkan orang-orang Indonesia yang nggak punya
sifat nasionalis. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tanah dia makin banyak. Ya, tapi kalau kita kok enggak, minimal begini kalau bahasa saya, kalau yang membeli dia adalah orang muslim yang soleh, oh silahkan. Ya, pasti di situ akan dibangun masjid, akan dibangun musola. Kalau enggak, paling enggak dia akan membangun panti asuhan, atau kemudian ketika membangun sentra bisnis hasil dari bisnisnya itu akan digunakan untuk ya membantu sesama muslim, membantu urusan dakwah dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini yang menjadi PR kita, kekhawatiran kita sebagai orang tua ya, untuk ya generasi kita yang akan datang dengan kondisi kemerdekaan yang 77 tahun ini ternyata masih melahirkan persoalan yang semakin pelik. Wallahu a'lam bissawab. Ada ini dialog atau tambahan? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya. Ada Pak tidak mesti bertanya Pak ya. Saya juga ingin dapat ilmu juga, ditambahi ya, ditambahi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu tadi mensyukuri kemerdekaan. Ini sebenarnya menurut pandangan Bapak, bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan itu? Kalau tidak, itu kalau kita mensyukuri. Kalau tidak, apa penyebabnya dan apa solusinya? Yang kedua, ini kan semua umat yang tidak pada masa, tapi Bapak menyinggung sedikit masalah pada masa itu, Nabi Muhammad itu bersama kaumnya. Yang ini saya tanya, ada nggak Nabi yang nggak punya kaum? Terima kasih. Iya, baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi kemerdekaan itu harus disyukuri. Ayat jelas tadi ya, jika bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kalau tidak bersyukur, ingkar, maka azab Allah begitu pedih. Jadi ketika bangsa ini nggak bersyukur, maka akan menerima azab, kesulitan-kesulitan, malapetaka yang akan terjadi. Ya, ayat ini sudah populer. Nah, kemudian bagaimana cara mensyukurinya? Syukur itu artinya adalah ya berterima kasih. Makanya ketika Bapak dikasih sesuatu oleh seseorang, orang Arab itu sering bilang syukron. Ya, syukron itu artinya terima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Berterima kasih kepada Allah. Dengan apa? Tentu mengucapkan syukur alhamdulillah, berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan ya, rutinitas keagamaan. Ya, itu sholat dan yang lain-lainnya. Itu kemudian yang kedua ya, syukurnya itu ya dengan menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh itu untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Ya, Bapak dengan kemerdekaan kemudian bisa berusaha, bisa buka usaha, bisa buka bisnis gitu kan. Nah, hasil daripada usahanya, hasil daripada bisnisnya kemudian membuat Bapak memperoleh kekayaan, memperoleh investasi, memperoleh banyak penghasilan. Nah, penghasilannya kemudian digunakan untuk ya jalan kebaikan, sesuatu yang bermanfaat. Ya. Tapi kalau kemudian hasil daripada bisnisnya malah justru untuk membuat perpecahan, membuat orang tidak nyaman, ya, kemudian apalagi menggalang kemaksiatan, mendukung kemaksiatan. Nah, ini namanya kufur, ya. Jadi semua yang kita miliki atas pemberian Allah hendaknya digunakan untuk semakin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini cara bersyukur. Ya. Nah, mestinya kalau bangsa ini mensyukuri dari mulai presiden, menteri dan seterusnya, dia semakin taat sama Allah. Dia dia takut dengan korupsi karena ada pengadilan Allah yang kemudian di situ tidak bisa diintervensi, gitu kan? Nah, jadi itu ya, semuanya dari komponen yang paling tinggi presiden sampai kemudian rakyat itu kemudian dia meningkatkan ibadahnya dan ketaatannya kepada aturan Allah. Itu namanya bersyukur, gitu ya. Nah,
Selayaknya mestinya kemerdekaan itu membuat jamaah masjid kita semakin semarak, ya. Nah, sekarang ini semaraknya banyak diisi oleh orang-orang tua, ya, yang usianya ibarat matahari sudah asar. Dan itu bukan hanya di tempat saya, ya, di mana saya melakukan safari dakwah itu, ya, mana ini anak mudanya, ya kan? Ya, ketika saya tanya ada kegiatan, nah ini dia anak mudanya sekarang melempem katanya gitu kan. Nah, itu mungkin nggak tahu di sini ya, di masjid saya di Pondok Petir itu sama juga, ya. Tidak kemudian jamaahnya isi banyak orang tua, udah sampai hampir 100 orang tuh. Lah, mana yang muda ini, ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini sungguh mengkhawatirkan. Nah, jadi itu tolak ukurnya nggak usah jauh-jauh, ya, bagaimana sholat jamaahnya, kemudian bagaimana perlakuannya terhadap Al-Quran, ya. Ini sebagai barometer syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oke. Nah, kalau enggak ya bahaya, Pak, tadi kan, inna adzabila syadid, siksaku sangat pedih. Itu artinya apa? Itu ancaman Allah. Betul, kalau kemudian enggak mensyukuri nikmat Allah, akhirnya akan menjadi azab. Nah, di ayat tadi, ya, di ayat yang tadi itu yang sudah saya sebutkan, ketika mengingkari nikmat Allah, nanti mana nanti? Ketika mengingkari nikmat Allah, maka dampaknya akan begitu berat, ya kan gitu. Nah, tadi sudah disebutkan di sini. Nah, ini, ya. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Apa akibatnya? Karena itulah ia menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Nah, itu efek daripada ketika tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin jawaban. Yang kedua apa tadi ya, lupa saya. Hah? Oh iya. Baik. Di dalam literatur tentang tauhid, ya, akidah, ilmu akidah itu iman kepada Rasul Allah. Ada yang disebut Rasul, ada yang disebut Nabi, gitu kan. Nah, semuanya intinya sama. Rasul itu utusan Allah untuk menyampaikan dakwah. Nabi itu artinya dari kata naba, surat An-Naba itu artinya berita, ya. Kalau Nabi berarti orang yang membawa berita, Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang sudah jelas punya umat itu adalah Rasul, gitu kan. Yang sudah jelas punya umat itu adalah Rasul. Rasul itu dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, semuanya punya umat. Cuman umatnya ada yang sedikit, ada umatnya yang kemudian besar, ya. Nah, mulai dari Nabiullah Musa ke sini, apalagi dari Nabi Isa sampai kemudian Nabi Muhammad, itu umatnya jumlahnya dalam bentuk besar karena jumlah manusia semakin bertambah, ya. Nah, kalau zamannya Nabi Adam yang didakwai siapa di sana? Ya, anak-anaknya ada Qabil, Habil dan seterusnya itu kan, pasangan-pasangan itu ada berapa itu yang anaknya Nabi Adam itu. Nah, jadi itu umatnya Nabi Nuh paling satu perahu itu kan, gitu kan, yang ikut bersama beliau yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua Rasul semuanya memiliki umat. Nah, untuk Nabi itu kan orang yang memiliki berita, yang memperoleh informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk dirinya. Jadi jumlah Nabi, ya, di dalam literatur Islam itu jumlahnya banyak, ya kan. Semuanya ada Nabi Khidir, ya. Dia nggak punya umat, ya, tetapi kemudian dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Syed, Nabi Samuel dan seterusnya. Nah, itu ada banyak nabi, ya, yang namanya pun tidak tergali semuanya, ya. Di antaranya saja yang disebut, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu ya Pak, ya, ada Rasul, ada Nabi. Kalau Nabi menerima informasi dari Allah untuk dirinya sendiri, kalau Rasul adalah menerima wahyu dari Allah, ya, untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi kalau Rasul pasti punya umat, kalau Nabi, ya, belum tentu punya umat. Gitu Pak, ya. 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 Jadi Bapak mengatakan, kalau tak bersyukur begini
Indonesia. Yang saya tanya sekarang, bagaimana kenyataan di Indonesia? Apakah mensyukuri nikmat termasuk para pejabat, termasuk para ustadz ulama? Sekarang musibah berganti-gantian. Itu apakah termasuk bersyukur nggak? Kalau tidak bersyukur, bagaimana jalan keluarnya, Pak? Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, di awal saya sudah sampaikan, negeri kita yang luar biasa ini ternyata ya, ketika kita melihat apa namanya dari awal tadi, nah ini sebenarnya menggiring kita, ya. Menggiring kita untuk menilai apa perkembangan yang terjadi setelah kemerdekaan, ya. Konsepnya sudah nggak sesuai dengan syariah karena hutang sudah sedemikian rupa, dan hutang itu kemudian ternyata ya peruntukannya bukan semata-mata untuk mensejahterakan rakyat yang masuk di kantongnya masing-masing itu, ya, itu sungguh luar biasa. Ya, vaksin itu jangan dikira kemudian hanya untuk menyelamatkan COVID saja gitu kan, tapi ada segelintir orang yang mengambil keuntungan dari itu, ya, mengambil keuntungan dari vaksin itu yang memperkaya diri dan seterusnya, yang hasilnya waduh luar biasa. Nah itu ya, nah ini kemusyrikan semakin merajalela, Pak, ya. Saya menganggap ini syukurnya bermasalah, ya. Kemudian korupsinya, ya, korupsi memang ada yang mengarai itu sudah turun, tapi bukan turun sesungguhnya, tapi turun temurun, ya, dinikmati oleh yang di bawahnya juga, ya. Apalagi di era reformasi itu, kalau dulu kue pembangunan dinikmati di pusat saja, begitu reformasi otonomi daerah, kemudian korupsinya sampai dibawa ke daerah-daerah, ya, semakin kacau, ya, angka korupsi kita, ya. Dan kemudian ketika muncul kayak gini nih, ya, yang siapa ini, ya, yang tadi saya sebut Surya Darmadi itu, ya, Bapak dan Ibu, ya, mana coba yang buzzer-buzzernya pada ngomong? Nggak ada yang ngomong, ya nggak? Ya, Abu Janda, siapa lagi itu, ya, yang menjadi palang pintunya atau sebagai buzzernya itu, nggak ada yang komentar satupun, termasuk masalah Sambo ini juga nggak ada yang komentar. Coba kalau sedikit ulama terpleset itu, ngomong terpleset sedikit, mereka langsung sedemikian rupa. Nah itu sudah sistematis yang luar biasa, ya. Dari sini saya menyimpulkan rasa syukurnya tidak ada, gitu ya. Nah, karena rasa syukurnya nggak ada kayak begitu, bangsa ini semakin runyam, ya. Gitu Pak, ya. Wallahu a'lam. Ya. Cukup ya sampai di sini. Ya, masih ada itu ibu-ibu ada yang nunjuk kayaknya. Ibu satu perwakilan ibu-ibu. Ada udah masuk syuruh dan ada jalan kaki juga gitu. Ya. Saya ingin tanya, Turki bisa sedemikian rupa, kira-kira apa yang dilakukan oleh Erdogan? Kemudian kira-kira bisa nggak apa-apa yang dilakukan oleh Erdogan itu dilakukan oleh pejabat kita di Indonesia? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya baca, yang saya dapat informasi itu, kalau sebelum Erdogan atau Erbakan itu, ya, itu mewarisi Kemal Atatürk atau Mustafa Kemal Pasha, yang dia punya paham yang disebut dengan sekularisme. Jadi memisahkan urusan agama dengan urusan dunia. Kalau mau ngomong dunia, agama jangan dibawa-bawa, gitu kan. Makanya supaya Turki maju zaman Mustafa Kemal itu, ya, harus ke barat-baratan karena barat lebih maju. Akhirnya apa? Ya, semuanya dimodif. Azan pun nggak boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki, gitu kan. Bayangkan kalau itu masuk ke Indonesia nggak boleh adzan, pakainya bahasa apa namanya Indonesia, kacau, ya kan? Atau bahasa daerah-daerah yang begitu banyak, makin kacau lagi. Nah Bapak dan Ibu, ini sebelumnya kayak gitu, jilbab dilarang, ulama dipenjarakan, disakiti, dizalimi, itu zamannya Mustafa Kemal. Begitu zaman Erdogan, ya, yang faham sekularisme itu, yang mengenyampingkan agama, ya, dalam kehidupan bernegara, itu malah justru agama Islam syariatnya, ya, dipakai untuk mewarnai dalam menjadi landasan dalam membangun tatanan masyarakat Turki. Jilbab yang tadinya dilarang kemudian
dianjurkan ya. Dan kemudian islamisasi ya, kajian-kajian di masjid itu begitu semaraknya yang luar biasa diperhatikan oleh Erdogan. Bahkan Erdogan sangat senang dengan orang-orang yang hafid Al-Quran gitu kan. Bahkan dia suka rindu ya anak yatim yang membaca Quran sampai dicium sedemikian rupa, diperhatikan. Nah, coba kalau kita belum sampai seperti itu gitu kan. Orang-orang yang hafid Quran dari mana itu, dari Lombok, dari NTB yang juara tingkat internasional, sepi daripada respon gitu kan. Tapi begitu lomba apa itu, kontes apa, responnya begitu luar biasa kayak gitu kan. Ini sangat kebalik yang terjadi. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, terus pertanyaan Ibu tadi ya terkait dengan apa namanya Erdogan tadi, secara umum atau secara global saya katakan dia menegakkan syariat Islam ya di dalam memanage pemerintahannya, walaupun tidak disebut pemerintahan Islam, tetapi aturan-aturan Islam itu masuk ke dalamnya, prinsip keadilan ya, kemudian religiusitas ya, membangun religius yang kokoh ya, itu juga dilakukan, membangun ukhuwah persaudaraan, merespon, memberikan apresiasi kepada kelompok-kelompok intelektual ya, disekolahkan sedemikian rupa ya. Ini kebijakan tentang pendidikannya Masya Allah ya. Nah, bahkan anak-anak kita pun banyak yang memperoleh beasiswa di Turki ya. Kenapa? Karena ya memang ingin Islamnya itu ingin menduniakan gitu ya, untuk menduniakan Islam ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah kalau kita mau berkaca dari Turki ya, mestinya ya mari kita terapkan prinsip-prinsip syariah Islam yang tadi disebut ya. Yang syariah Islam tadi udah disebut Bu ya, ada apa lagi tadi ya, minimal inilah ya, yang ini nih ya, hifdzuddin, pemeliharaan terhadap agama ya. Jadi orang beragama diberi kebebasan ya. Kemudian perlindungan terhadap jiwa, nggak mudah mematikan orang, membunuh orang ya. Hifdzul akal, memelihara ya akal, pemikiran dijaga, jangan dibungkam. Kemudian hifdzun nasl, keturunan harus dijaga dengan baik, maka perzinaan dan segala jenisnya itu harus diberantas, dilarang. Dan kemudian hifdzul mal ya, jadi perlindungan terhadap harta hak milik itu betul-betul diciptakan sistemnya, aturannya ya, supaya orang merasa nyaman ya punya hak milik yang ada di negeri ini, nggak dirampas begitu saja. Nah, itu barangkali Bu yang bisa kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirnya saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.